Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Selamat siang para pemirsa. Kembali lagi kami berdua akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan polemik nasab ya Pak Kiai. Kami kembali lagi akan menyampaikan sesuatu hal yang hal tersebut dilontarkan atau disampaikan oleh kiai-kiai kita yang berada di PBNU. Ini baru kali ini kami menyampaikan sesuatu perkara kepada PBNU. Karena dari dulu PBNU ketika dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, kami selalu sepemahaman dengan beliau. Tapi akhir-akhir ini terkait dengan polemik nasab, PBNU menurut kami itu terkesan membiarkan atau bagaimana ini. Yai Wahib boleh menanggapi. PBNU ini terkesan membela para habaib dengan pembelaan yang menurut kami itu belum bisa dikatakan ilmiah, karena pembelaan dari kiai-kiai yang duduk di PBNU, contohnya itu kemarin ada salah satu kiai kita yang berada di PBNU, yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Fahrur Rozi, yang menulis artikel yang menurut saya beliau itu kurang meneliti lebih dalam tentang buku yang dikarang oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena saya melihat atau membaca artikelnya Kiai Fahrur Rozi ini, bagi saya itu terkesan beliau belum menelangah terlebih dahulu karyanya Kiai Imad atau kitab-kitab yang menjadi sumber rujukannya Kiai Imad. Karena apa? Karena terkesan narasi-narasi yang dilontarkan itu terkesan apa ya, gimana ya bahasanya, terkesan tidak ilmiah. Tidak ilmiah bagaimana? Contohnya beliau itu dalam artikel, dari judulnya saja itu kan apa judulnya? Stop Rasisme Nasab. Itu. Dan seolah-olah itu di narasi tulisannya beliau itu menuduh Kiai Imad DKK, ya bahasanya begitu, Pak Imad DKK dan kawan-kawan. Itu seolah-olah kita sendiri yang membuat onar, membuat fitnah dan lain sebagainya, rasis begitu. Sebelum masuk lebih jauh membahas artikelnya beliau, kami berdua akan menanyakan terlebih dahulu, yang rasis itu sebenarnya siapa, kan begitu. Yang mengawali polemik nasab ini sebenarnya siapa? Yang rasis itu siapa? Yang mengawali siapa? Setahu saya, setahu kami dan masyarakat NU pada umumnya pasti sudah tahu lah siapa yang berani rasis dengan nasab, mengatasnamakan nasab, mengatasnamakan Rasulullah, berbuat rasis, baik itu meminta uang, baik itu mengklaim syafaat, baik itu apalagi
macam-macam lah. Kan banyak sekali oknum-oknum ba'alwi, oknum-oknum habaib itu mengatasnamakan kebesarannya Rasulullah, mengaku bahwa kaki mereka itu kaki-kaki para habaib, walaupun ahli maksiat, itu jauh lebih mulia daripada kepala-kepalanya kiai orang Jawa, kan begitu. Berarti, nah ini kenapa dari dulu PBNU tidak menanggapi hal tersebut. Ini pertanyaan dari kami atau pertanyaan dari masyarakat umum, masyarakat NU yang seperti kami pada umumnya yang berada di bawah ini. Nah, karena akhir-akhir ini sebenarnya kemarin-kemarin kami itu memendam perasaan, ya Wahib, memendam perasaan, memendam apa ya, supaya tidak dilontarkan kepada kiai-kiai kita, PBNU khususnya. Kami itu masih diam, kami itu masih husnuzon kepada PBNU. Mungkin PBNU itu punya strategi sendiri untuk meredam konflik polemik nasab ini. Toh ternyata sekarang kemarin Ki Haji Miftahul Ahyar, terus yang terupdate itu baru kemarin ini artikelnya Kiai Ahmad Fakhrur Razi, itu bukannya meredam malah menambah kekecewaan. Memancing konflik. Karena apa? Karena menganggap Kiai Imad DKK itu pemicu awal polemik nasab ini. Kan begini. Gambarannya kan begini. Yang pertama kali keluar saya itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Di dalam darah kami ada darahnya Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kakek aneh apa kakek ente? Yang pertama kali keluar nasab kan kaum Ba'alwi, para habaib. Walaupun oknum-oknumnya lah ya. Tapi yang paling gencar keluar nasab kan mereka. Kami warga NU yang berada di bawah ini kan hanya memberikan reaksi bukan aksi. Kan begitu. Hanya timbal balik saja itu. Jadi karyanya Kiai Imaduddin Usman itu menurut kami itu hanya mempertanyakan apa ya kalian itu benar-benar cucunya Rasulullah kok kelakuannya begitu, kan hanya reaksi seperti itu. Seharusnya kalau ada masyarakat NU yang berada di bawah ini mempertanyakan apakah benar-benar soheh nasabnya Ba'alwi, itu menurut kami jangan malah kami yang dianggap pembuat onar, kan begitu. Atau begini, kalau PBNU memang mensohehkan nasabnya para habaib, maka saran dari kami PBNU juga harus punya kewajiban. Ini PBNU malah menurut saya punya paling wajib itu malah PBNU. Paling wajib apa? Mengurus habaib-habaib yang akhlaknya kurang baik dan lain sebagainya. Kan iya. Kedua, PBNU juga punya kewajiban meluruskan sejarah-sejarah Wali Songo yang telah dibelokkan. Kenapa? NU sendiri itu kan dari dulu selalu menyampaikan bahwa dakwahnya Nahdlatul Ulama itu adalah dakwahnya Wali Songo, kan begitu. Masa ketika Wali Songo itu sejarahnya dibelokkan, PBNU diam saja? Seharusnya yang paling wajib meluruskan sejarah para Wali Songo itu ya PBNU sendiri, karena PBNU itu jargonnya apa? Dakwah NU adalah dakwah Wali Songo. Seharusnya kan PBNU yang paling bertanggung jawab. Nah ini kenapa PBNU malah membela sekelompok orang yang oknum-oknum yang berada di kelompok tersebut itu jelas-jelas sudah membelokkan sejarah Wali Songo itu
sendiri. Terus ada lagi kemungkaran-kemungkaran yang ini sudah tidak bisa ditutupi lagi karena kebatilan sudah berada di depan mata, yaitu tentang pemalsuan makam. Ya seharusnya PBNU turun tangan, kan iya, PBNU turun tangan, meluruskan, ikut andil dalam hal polemik makam ini, karena ini kaitannya dengan perkara urgen di dalam suatu bangsa kita, kan iya itu. Terus di tulisannya Kiai Ahmad Fakhrur Razi ini juga mengatakan seharusnya kajiannya Kiai Imad itu diterapkan dulu kepada Dzurriyyah Wali Songo, karena menurut Kiai Fakhrur Razi itu baru-baru ini muncul orang kampung ngaku cucunya Wali Songo, terus langsung diterima, langsung dirangkul. Kok Pak Alwi dibatalkan? Loh, Dzurriyyah Wali Songo itu kan baik jalur ayah, jalur ibu, jalur zigzag. Ibu ayah, ibu ayah, ibu ayah. Oh, jalur zigzag pun diterima. Jadi ngapain kita menerapkan sebuah teori kan untuk yang bermasalah, kan begitu. Yang tidak bermasalah yang nggak usah diterapkan, kan begitu. Logikanya kan begitu. Kan iya. Ini monggo Kiai Wahib menanggapi terlebih dahulu terkait dengan tulisannya Kiai Haji Dr. Ahmad Fakhrur Razi. Ini gimana menurut panjenengan Kiai Wahib?